Kita tarik dari 12 hukum alam semesta, diantaranya ada kemarin tentang hukum tarik menarik. Ya, kemudian kita luaskan lagi kemarin bagaimana kita menyelaraskan antara pikiran dan perasaan. Karena memang pikiran dan perasaan ini sering bertolak ke belakang. Ya, secara konsep doa, pikiran memberi kemarin tuh, ketika berpikir sama dengan berdoa, artinya mengeluarkan energi ke alam semesta. Sama dengan perasaan pun, perasaan ketika merasakan mengeluarkan energi ke alam semesta. Tapi secara kekuatan doa, ternyata perasaan itu lebih besar dampaknya daripada cuma sekedar pikiran. Makanya kemarin dari beberapa hal tentang menyelaraskan pikiran dan perasaan, ya kita pun harus hati-hati dengan yang sudah tertanam di memori bawah sadar. Saat kita mengatakan atau berpikir bahwa kemarin apa kalimatnya? Saya bisa, ya kan? Secara optimis, secara motivasi, secara kalimat positifnya kita bilang saya bisa melakukan ini, ya kan? Saya bisa melakukan itu. Tapi yang sering terjadinya bahwa di alam bawah sadar kita, karena pengalaman di belakang mengatakan bahwa kita belum pernah melakukan itu, belum bisa melakukan itu, sehingga akhirnya ini adalah hal yang bertolak belakang. Bertolak belakang yang membuat akhirnya rasanya ini bertolak belakang. Kita bilang kita bisa secara pikiran, secara ucapan, secara rasa kita mengakui, menyadari, merasakan bahwa sebenarnya kita nggak bisa. Secara hukum energi yang kemarin, konsep doa, energi dari pikiran dan energi dari perasaan akan ke alam semesta, dan yang lebih mendominasi adalah yang dari perasaan. Ya, ketika kita bilang kita bisa, yang terjadi tidak bisa. Karena yang lebih kuat dalam perasaan tadi adalah rasa yang tidak bisanya. Ya. Itu secara kemarin pelajaran pikiran dan perasaan. Pun sambungan untuk saat ini, kenapa pun sekarang dibilang rasamu ini adalah doamu yang sesungguhnya. Ya kan? Kadang kita ngomong mintanya apa, yang terjadi apa? Minta misalkan ini dimudahkan, tapi yang terjadi mungkin malah jadi sulit. Ya. Namun ketika kita minta dimudahkan, mungkin terbersih dalam hati kita, perasaan kita bahwa ini memang keadaan emang sulit, makanya minta dimudahkan. Yang akhirnya yang tersampaikan adalah kesulitan-kesulitan. Yang terkabul, yang terjawabnya secara hukum alam semesta, yang kembali kepada kita adalah yang kita rasakan. Makanya yang perlu kita perhatikan banget adalah bagaimana kita bisa memanage, memanipulasi perasaan kita sendiri. Ya kan? Hingga kemarin secara hukum tarik menarik dan sempat gue pelajari bahwa bukan tarik menarik, konsepan 5 yang kemarin, dan pun tarik menarik benar. Secara pikiran kita memvisualisasikan, secara perasaan kita mensyukuri, ya kan? Nah, secara pikiran kita memvisualisasikan bahwa apa yang kita inginkan seolah-olah terwujud. Secara perasaan kita mensyukuri bahwa hal itu benar terjadi. Kenapa perlunya energi emosi dari perasaan untuk menyatakan, mensyukuri bahwa itu seolah-olah sudah terjadi? Karena ketika kita mensyukuri, rasa syukurnya yang naik, yang tumbuh, yang muncul, sehingga
kekuatan rasa syukur ini yang sampai ke alam semesta. Rasa syukur itu terbentuk karena di saat dimana kita merasa cukup, merasa puas dengan apa yang kita punya saat ini. Ya, bukan dalam arti gue pengen 5 juta. Kenapa minta uang 5 juta? Karena biar nggak kurang. Karena sekarang mungkin yang dipegang 4 juta. Minta 5 juta. Misalkan pengen gajinya jadi 5 juta per bulan. Karena dengan 3 juta ternyata banyak minus, dalam arti kebutuhan tidak terpenuhi. Saat kita bilang gue pengen penghasilan 5 juta, ya kan? Secara pengalaman belum pernah kita mencapai 5 juta. Secara perasaan akan merasakan bahwa kenapa gue minta 5 juta? Karena untuk saat ini gue merasakan tidak cukup. Rasa tidak cukup ini yang akhirnya energinya keluar ke alam semesta dan kembali kepada kita. Hingga akhirnya rasa tidak cukup yang kita rasakan. Kenapa secara prinsip loa tadi diajarkan kita pikiran memvisualisasikan seolah-olah kita sudah pegang ini uang 5 juta per bulan, kemudian rasa kita tumbuhkan syukurnya. Tumbuhkan bahwa ini kita sudah merasakan rasa cukupnya. Rasa cukup dengan seolah-olah kita sudah memegang itu. Sehingga yang akan kembali nantinya sebagai doa kita, sebagai jawaban dari doa kitanya tadi adalah bentuk kecukupan, ya kan? Kalau kita sudah merasa cukup dan bersyukur, kalimatnya kan akan bertambah, ya. Barang siapa yang mensyukuri akan ditambah, ya kan? Mensyukuri dulu baru ditambah. Nah, secaranya seperti itu tadi. Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan, sering ya terjadi saat kita merasa khawatir, panik ya dalam hati. Tapi kita berusaha untuk nggak panik, ya. Berusaha untuk bagaimana caranya biar gua pinggirin dulu nih khawatir. Enggak pasti bisa, enggak pasti ini kebayar atau mungkin nanti kebutuhan gua terpenuhi. Gua pasti seperti itu. Tapi yang rasa khawatir, panik jadi masih ada. Masih belum bisa kita manage. Belum bisa kita redam khawatir tadi. Sehingga yang terfokus malah si khawatir. Bukan cara bagaimana kita bisa memenuhi atau mungkin melakukan sesuatu sehingga apa yang kita takutkan tadi tidak terjadi. Jadi seolah-olah kita menjadi tersibukkan dengan rasa khawatir dan kebalikannya bahwa kita nggak panik, nggak khawatir, akhirnya kita nggak tenang sehingga tidak menemukan solusi untuk biar gua nggak khawatir apa. Contoh misalkan tadi yang masalah keuangan. Biar gua nggak pusing setiap bulannya minus, artinya gua butuh 5 juta per bulan biar kebutuhan gua aman dan ada uang dana tak terduga dan bisa nabung dan segala macam. Ya kan? Fokus kita ke angka 5 jutanya. Muncul banyak cara. Bagaimana cara mendapatkan 5 juta ini? Biar setiap bulan terpenuhi 5 juta. Sementara kalau misalkan kita lihat dari pemasukan kita baru setengahnya. Ada nggak peluang untuk ke arah biar gue sampai ke angka 5 juta per bulannya? Ketika ada peluang, bagaimana kita nangkap peluang tadi? Bagaimana kita greget ke arah peluang tadi? Ya, sehingga kita tidak terfokus dengan khawatirnya. Ya. Ayo kalau misalkan udah tanggal 20 sampai ke 30-an ini. Ini khawatirnya udah mulai naik turun ini. Gimana nanti, ya kan? Gimana ini? Nah, secara yang tadi yang terfokus oleh kita tuh malah si rasa khawatirnya. Khawatir kalau misalkan nanti ini gajian sekian ini kurang ini, ya, terus gue mau dapat dari mana sementara konsumen gue belum punya, mau iklan susah, mau ini. Yang kita fokuskan ke arah sananya. Ke arah khawatirnya, ke arah nggak bisa, ke arah sulitnya, ke arah susahnya. Yang akhirnya ini yang akan berulang setiap bulannya.
Yang menjadi kenyataannya di setiap bulan bahwa kita tidak pernah sampai ke angka 5 juta. Karena kita sibuknya ke arah sana. Sibuk memupuk rasa-rasa yang tadi, ya, padahal kita sudah tahu solusinya kemana. Memang kita sudah jalankan iklan, kita sudah jalankan tadi ikhtiar, tapi masih fokus ke rasa khawatir. Rasa kalau nanti gue udah usaha terus hasilnya nggak sesuai keinginan gue gimana? Kalau gue udah ngelakuin ini tapi hasilnya nggak ada gimana? Kalau misalkan nanti ini gajian perkiraan meleset gimana? Ya kan? Kalau nanti gue udah dapat konsumen gue nanti nggak di ACC dan reject gimana? Lebih mencari atau mengumpulkan alasan-alasan yang membuat bahwa untuk sampai di angka 5 juta itu ini adalah hal mustahil. Ditambah dengan pengalaman di belakang, rekaman memori kita di belakang bahwa kita belum pernah seumur-umur punya gaji setiap bulannya 5 juta atau pegang duit 5 juta sebulan. Yang makin membuat jatuh lagi karena mental block kita yang di belakang ya menyatakan bahwa lu jangan ngimpi ke angka 5 juta. Mentara 3 juta aja lu baru di sini dapat 3 juta. Dikemas lagi oleh bawah sadar sehingga akhirnya terbentuklah diri kita yang ya udahlah, gue mah usaha percuma juga masih segitu-gitu aja. Gue percuma melakukan ini, hasilnya juga nggak akan tumbuh-tumbuh juga. Percuma gue nanam di sini, ya kan? Ya kayaknya udah pasti nggak tumbuh lah. Rasa ini yang membuat kita akhirnya belok fokusnya ke arah sana, bukan fokusnya gimana caranya, ya kan? Sehingga apapun yang disampaikan akhirnya lu mah nggak ngerti, gue lagi pusing mikirin ini pengeluaran, ya kan? Padahal selalu dibilang ini peluang, ini rumah nih jualin, ya kan? Jadilah marketing, iklan dan segala macam. Cuma sudah mungkin dilakukan usaha itu, cuma fokusnya masih ke rasa tadi. Yang khawatir, yang nggak bisa, yang nggak mampu, yang akhirnya membentuk kita jadilah seperti itu. Rasanya sudah keras kerjanya, rasanya sudah banyak yang dilakukan, rasanya udah hampir semua cara diikutin, tapi buahnya nggak ada. Nah ini, makanya sering diperiksa hati tadi. Periksa hati kita setiap hari, setiap saat. Ya kan? Di saat ini kita merasa khawatir, apa yang buat kita khawatir? Tanya dulu hati tadi. Apa yang buat lo khawatir? Ya? Oh ini duit udah nggak ada, besok gimana? Ya kan? Udah apa yang bisa kita lakukan hari ini? Sehingga kita bisa minimal menutupi rasa khawatir tadi. Minimal kita nggak terlalu fokus dengan khawatir tadi. Ya. Bila perlu misalkan kita terbesit, oh gue pengen keluar aja keluar. Ya, mungkin di jalanan nanti kita ketemu petunjuk, nah, ya kan? Masuk ke bahasa petunjuk itu, sehingga sampai ke sana tadi. Sehingga kita nggak fokus lagi dengan khawatir paniknya, tapi kita lebih memikirkan gimana caranya, ya kan? Khawatir tadi karena terburuknya apa? Kita tarik terburuknya seperti ini. Misalkan nggak ada uang hari ini, besok terburuknya nggak makan, tapi kayaknya nggak makan, soalnya di kantor ada nasi, ya kan? Kalau nggak ada duit hari ini, terburuknya apa? Nggak ada, kayaknya terburuknya, oh rokok habis, ya terburuknya nggak beli rokok besok, nanti ada teh uni di sini, udah rokok. Itu kan, ambil titelnya. Kalaupun misalkan, aduh besok gue mau bayar angsuran rumah ini nggak ada duitnya, udah habis, kayaknya nggak ada gue yang bisa gue pinjamin karena tanggal-tanggal segini emang tanggal-tanggalnya susah semua nih orang-orang begitu. Ya boro-boro gue meminjam gitu kasar. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak tergerak untuk minjam kan? Karena menyadari sesuatu tadi, menyadari bahwa kita sama pada saat itu. Ya, di saat udah nggak ada nih solusinya, terburuknya apa? Oh terburuknya gue sampai nanti ke akhir bulan, ya paling di RBM lah, kena teguran, kena surat peringatan dan segala macam. Ya, terpahit-pahitnya ini mungkin gue bisa pakai solusinya, gue minta penangguhannya Bang BDM. Ya. Kalau udah tahu nih kan ujungnya seperti apa, terburuknya seperti apa, tenangnya kita ambil.
Tenangnya kita ambil bukan dalam arti sudah tenang mas sudah diam aja, enggak. Udah tenang nih, udah biarin, udah tahu ini solusinya nanti gimana. Enggak, tapi dengan tenang inilah kita terpacu lagi untuk cari gimana caranya lebih memaksimalkan hari itu. Ya kan? Apa yang masih ada di depan mata peluangnya? Oh, gue yang bisa dapat duitnya itu di jualan. Ya kan? Kalau gue satu aja gue bisa dapat sekian, 2, 3, 4, 5 dapat sekian. Oh, kalau misalkan gue buat bayar angsuran ini di angka sekian, gue butuh booking berapa nih sampai tanggal berapa? Semangatnya belok ke sini, belok ke arah tadi untuk bagaimana cara mendapatkannya. Jadi kita nggak fokus ke perasaan tadi, rasa bahwa kita nggak mampu, nggak bisa, khawatir, panik dan segala macam. Tapi kita lebih fokus ke rasa optimis bahwa ini peluang, ini kita bisa melakukannya dan kemungkinannya masih besar. Ya kan? Kemungkinannya masih besar. Karena kita mancing di kolam ikan. Kemungkinannya masih dapat. Nggak dapat sama pancingan, turun. Begitu saja. Itu biar dapat ikannya. Artinya ada kemungkinan yang masih kemungkinan besar tadi. Ya, kalau misalkan dibilang nggak ada kemungkinan, oh unit udah habis, udah akad semua, proyek baru belum kebuka. Ini kan nggak ada kemungkinan kita buat jualan. Tapi untuk saat ini aja data blok kosong masih banyak, masih sekian. Kemungkinannya masih ada. Walaupun secara otak kita nih rekamannya kita belum pernah jualan, belum pernah dapat konsumen, belum pernah closing, ya kan? Itu dulu kita nggak tahu, ya kan? Kita emang nggak jualan, kita nggak ada usahanya, ya kan? Tentu yang direkam seperti itulah. Akan sama hasilnya ketika kita diam aja. Udah jelas, wah hasilnya seperti ini, sesuai kata pengalaman kita di belakang. Tapi kalau di saat sekarang, di saat tenang kita mencoba hal baru dan kita berusaha melakukan ikhtiar yang dulu nggak kita lakukan, tentu si pikiran atau alam bawah sadar juga akan, ya kalau kasarnya itu seperti ini, menunggu apa yang terjadi. Karena kita mencoba hal baru yang belum ada rekamannya di belakang. Kalau dulu kita kenapa nggak pernah dapat konsumen 5? Karena kita ngiklan cuma sekali sehari. Itu aja mungkin kan? Kita ambil secara iklannya aja. Ya kan? Iklan cuma sehari sekali di satu sosmed. Nah, di saat kita berniat pengen lebih banyak dari yang tadi kita capai, ya kan? Dengan melakukan hal yang sama, nah ini komplain nih otak kita. Ya kan? Lu melakukan itu dapatnya segitu. Kalau mau dapat lebih banyak, nggak pas dengan melakukan ini. Nah itu kata bawah sadar kita, kata rekaman memori kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan hal yang berbeda, atau kita 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, atau nggak cuma sekedar iklan kita lakukan, tapi kita juga hubungi teman-teman kita rekrut member, kita sosialisasi, kita PKS, kita sebar sini, akhirnya ini hal yang berbeda dan lebih dari sekedar usaha yang sebelumnya. Otak walaupun belum kelihatan hasilnya, bawah sadar kita, otak kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Ketika hasilnya nanti lebih besar dari itu, nah ini rekaman baru yang kita dapatkan. Bahwa dengan melakukan tadi iklan, member, PKS dan ini kita akan dapat 10. Ini rekaman baru, pengalaman baru yang sudah kita rekam dan kita dapatkan. Artinya ketika kita pengen dapat 20, ya sebiasanya ya untuk memasukkannya program tadi, ya kita perlu menyesuaikan, menyelaraskan tadi antara pikiran dan perasaan. Jadi fokus kita jangan sampai belok ke arah yang malah merugikan kita. Ya, karena rasa ini adalah ya kalau bisa dibilang kuncinya doa kita. Ya, kenapa mungkin pada saat kita berpikir mengucap berdoa kita pengen konsumen 2, 3, 4, 5 secara perasaan mengatakan oh nggak mungkin, ya kan? Perasaan mungkin ada khawatir ketika detik-detik di hari-hari terakhir sementara ini belum sampai mungkin, atau mungkin rasa ketidakbisa, tidak mampuan segala macam, sementara yang di pikiran dan ucapan kita beda sama yang kita rasakan. Ya, yang akhirnya malah ini yang buat kita akhirnya kok nggak bisa ngulang. Kenapa kita nggak bisa melebihi prestasi kita sebelumnya? Ya, artinya
hati-hati ya, selalu periksa apa yang sedang kita rasakan saat ini. Jangan sampai kalau misalkan kita pertahankan rasa itu malah membuat kita nanti yang nggak sesuai harapan ya. Makanya perlu selaraskan yang 5 dimensi tadi. Itu pun salah satu bentuk bagaimana kita bisa ya semua yang ada dalam diri kita maksimalkan. Nggak cuma niatnya, nggak cuma pikirannya, perasaan, ucapan, bahkan tindakan yang kita komplitkan, kita selaraskan, ya insya Allah ya, karena semuanya selaras. Mau powernya di mana yang paling gede, kalau tadi yang gue bilang di bagian rasa yang adalah powernya itu paling besar. Kalau kita sudah menyelaraskan 5-5-nya, dari perasaan naik, pikiran naik, ucapan naik, tindakan naik, ya kan, niat kita naik. Dari bagian mana kita mau urainya? Dari 12 hukum alam semesta semuanya masuk. Ya, dari konsepan doa, konsep khusus dan segala macam masuk. Ya. Dari perasaan yang kita sudah manage, pikiran, ucapan, tindakan, dan niatnya kita periksa. Ya, karena yang ketidakselarasan inilah yang sering buat apa namanya itu? Kita ini meng-cancel doa tadi. Ya. Dan tadi kita yang ngucap minta sekian, karena rasa itu meng-cancel, karena ketidakyakinan, ketidakpercayaan kita itu meng-cancel. Pun dengan tindakan kita berdoa meminta untuk tadi dapat banyak, dapat penjualan yang banyak, tapi tindakan kita jadi hal yang kita lakukan biasa-biasa aja. Ini kan salah satu bentuk kita itu belum siap bahasanya, dan akhirnya ini meng-cancel daripada apa yang kita pinta. Ya. Gampang bagi Tuhan untuk kasih kita 1000 ya. Pertanyaannya, kita udah siap belum ke arah sana ya. Makanya belajar untuk saat ini kita yang lebih kenal dengan diri kita, perasaan kita ya. Periksa nih, pikiran lagi mikir kemana ya, perasaan lagi merasakan apa, sehingga kita bisa ambil titik temunya ya. Titik temu kita ajak ngobrol antara pikiran dan perasaan. Apa nih yang dua-dua ini, kita tanya aja, pikiran maunya apa, perasaan maunya apa ya. Ajakin duduk bareng, kasih kopi, mudah-mudahan bisa selaras. Jadi sementara udah 2 jam ya. Sementara yaitu mudah-mudahan dapat tadi apa yang gue sampaikan, bagaimana kita bisa memanage perasaan kita, mengendalikannya. Karena pelajaran-pelajaran selama ini pun arahnya untuk lebih ke dalam diri kita lagi, mengenal lagi, sehingga kita benar-benar bisa jadi pemimpin diri kita, memimpin perasaan kita, mimpin pikiran kita, mimpin tindakan kita, mimpin apapun yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita yang bisa atur, jangan si pikiran sama ucapan sama ini yang ngatur kita malah. Ya, kadang-kadang kan suka keceplos, ya. Ucapannya seperti apa, karena yang di hati beda, kejeplak jadi ucapan. Nah itu yang hati-hati, karena pun yang keluar adalah cerminan di dalam diri.